Sebelum video ini dimulai, Suntana mau menginformasikan bagi teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada mau pre-order jaket Universitas Terbuka, pre-ongkir dan bisa dicicil. Silahkan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau kunjungi di Instagramnya di @merchandise.id. Ini merupakan produk karya alumni Universitas Terbuka loh. Yuk dukung biar semua bisa berkembang. Nah, bagaimana sih Kak teknis pre-ordernya? Yang pertama, lama PO 3 minggu. Yang kedua, mahasiswa akan dikumpulkan di grup WhatsApp. Yang ketiga, pembayaran bisa 2 kali loh. Dan yang keempat, free ongkir untuk pemesanan di Shopee. Silakan teman-teman yang mau pre-order, linknya ada di gambar ini ya, ataupun nanti Suntana akan simpan linknya di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat semua dan semoga selalu diberi kelancaran dalam berbagai macam aktivitasnya. Suntana mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap Suntana membuat video terbaru teman-teman bisa mendapatkan informasinya secara up to date. Oke? Baik, sesuai yang ada pada judul, hari ini Suntana akan membahas tips ataupun trik, ya tips and trick mengenai bagaimana sih kita cara yang efektif ataupun efisien dalam mengerjakan ujian akhir semester dengan skema take home exam Universitas Terbuka masa registrasi 2021.1. Ya, sebagaimana kita ketahui, UT sudah benar-benar meriliskan informasi UASnya itu akan dilaksanakan secara take home exam. Terus tanggalnya juga akan berlangsung dari mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli 2021. Terus nanti jangan lupa juga teman-teman untuk mencetak kartu tanda peserta ujian mulai tanggal 19 Juni 2021 untuk melihat mata kuliah teman-teman yang diregistrasi semester ini nanti jadwalnya tanggal berapa aja. Karena kan kalau misal sekilas kita lihat tanggal 3 sampai tanggal 14 itu kan ada hampir 12 hari ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misal UASnya kita full selama 12 hari. Nah itu tandanya akan disesuaikan dengan mata kuliah yang teman-teman ambil semester ini. Di mana di situ ada ibaratnya kode ujian masing-masing. Nah, jadi ditunggu ya untuk pencetakan KTPU-nya. Kalau misal cari amannya biasanya tanggal 20, tanggal 21 karena biasanya kalau di awal-awal itu kadang suka ya biasa excited mahasiswa itu untuk ngecek bersama ya di hari yang sama, kadang suka ngehang biasanya. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Amin. Oke, masuk ke materi teman-teman. Bagaimana sih tips atau trik cara yang efektif dan efisien untuk mengerjakan ujian akhir semester dengan skema take home exam Universitas Terbuka untuk masa registrasi 2021.1. Info utama, UASnya itu bentuk soalnya itu esai ya teman-teman. Biasanya kemarin sudah lihat, jadi bentuknya uraian yang memang tidak benar-benar soalnya itu menuntut kita untuk menjawab dengan secara sesuai buku biasanya tuh. Artinya gimana sih Kak? Mohon dijelaskan lebih detail. Baik ini. Jadi si pertanyaan-pertanyaan yang ada di TH itu biasanya menuntut nanti teman-teman dalam menjawab soalnya itu mengenai opini teman-teman, pemahaman teman-teman terhadap suatu materi. Jadi bukan seperti video-video sebelumnya kalau misal Suntana jelaskan itu apa yang dimaksud dengan bla. Nah, jadi tidak seperti itu. Nah, ini berarti kan tantangan tersendiri. Ya, karena ini kan ibaratnya adil aja sih. Kalau lain cerita kalau misal dulu UASnya itu sebelum ada pandemi kan pilihan ganda nih. Jadi pilihan ganda mah nggak buka buku ibaratnya. Jadi murni kita ada beberapa pilihan. Mau pilih A, B, C, atau D, atau E gitu kan ya. Tapi karena UASnya take home exam dilaksanakan di rumah masing-masing, dilaksanakan di domisili masing-masing. Jadi ibaratnya kan tidak ada pengawas yang mengawasi gitu kan apakah teman-teman nyontek atau enggak. Nah makanya ada tantangan tersendiri di metode UAS THI ini. Jadi meskipun tidak ada pengawas, teman-teman harus tetap mengerjakannya dengan sesuai tata aturan. Karena memang konsepnya itu open book ya. Nah ini jadi tantangan juga. Udah mah pertanyaan-pertanyaannya itu menuntut pemahaman teman-teman, bukan ibaratnya jawabannya ada plek atau ada ibaratnya copy paste di modul ataupun di BMP. Tidak seperti itu kan. Nah di samping itu bisa open book, tapi kalau misal jawabannya itu tidak bisa copy paste dari BMP, ya sama juga bohong dong Kak. Nah ya bisa dibilang seperti itu kalau misal Suntana pikir ya. Tapi
Ya, semua ada plus minusnya. Cuman sekali lagi Sundana akan menjelaskan tips and trick yang efektif dan efisien untuk mengerjakan soal UAS THE yang esai dan open book. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, teman-teman ibaratnya harus benar-benar memahami materi-materi yang ada dalam satu matkul tersebut. Misalnya kalau ya ada 5 matkul, berarti teman-teman harus ibaratnya paham 5 matkul tersebut. Aduh kak, katanya kan materinya banyak gitu kan ya. Ya kan belajarnya juga udah dari dulu-dulu saat teman-teman registrasi mata kuliah, udah bayar, udah dapat buku gitu kan ya, udah baca di ruang baca virtual. Itu kan teman-teman ibaratnya udah waktunya udah panjang nih. Bahkan sekarang ibaratnya masih ada 1 bulan sampai ibaratnya waktu ujian akhir semester dilaksanakan gitu kan. Jadi masih ada space. Jadi kita asumsinya kan, bukan asumsi karena memang kejadian belajarnya itu udah lama, tuton TMK udah dikerjakan gitu kan. Jadi ibaratnya ya mudah-mudahan teman-teman sudah ada pemahaman-pemahaman yang nempel gitu kan ya di hati, pikiran, jiwa, raga teman-teman selama belajar mata kuliah tertentu yang teman-teman ambil di semester berjalan ini gitu. Jadi itu yang pertama, harus ibaratnya paham betul dengan semua materi, bukan hatam ataupun hafal ya, tapi paham gitu kan. Kalau misal hafal mah ya titik komanya hafal gitu, tapi kalau paham, misal ketika kita mengulang lagi baca materi ini, oh ini maksudnya, kita udah tahu gitu. Oke? Masuk ke perkara yang kedua, bagaimana sih tips and trick untuk ibaratnya efektif dan efisien mengerjakan UAS THE adalah karena open book kan tadi, yuk mulai dari sekarang bagi teman-teman yang belum menandai BMP-BMP-nya gitu kan ya, membuat rangkuman BMP-BMP-nya ataupun belum membuat peta konsep dari semua BMP-BMP yang diambil semester ini, yuk mulai gitu kan ya, bikin rangkuman, bikin peta konsep ataupun menandai pakai stabilo gitu kan ya, agar nanti saat berlangsungnya UAS THE dengan metode take home exam dan open book, teman-teman ibaratnya ketika membaca pertanyaan, misal apa yang coba teman-teman jelaskan dan berikan pendapat teman-teman, saudara biasanya itu kan mengenai bla 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 gitu kan ya. Ketika kita melihat kata kuncinya, oh ini ternyata ada di bab 1 misalnya, ataupun ada di bab 9 misalnya. Nah, jadi teman-teman karena memang udah ditandai si buku materi pokoknya atau modulnya itu, teman-teman bisa langsung. Jadi pertama mungkin melihat daftar isinya di halaman berapa, halaman berapa sampai halaman berapa. Oh ternyata di sini karena udah ada tanda-tandanya. Nah itu bisa memudahkan. Jadi tapi lain cerita sebenarnya kalau misal teman-teman udah paham terhadap materi yang diambil gitu kan ya, open book itu sebenarnya bisa jadi bumerang juga, menghabiskan waktu gitu kan ya. Sebagaimana kita ketahui, untuk jam masa UAS THE semester ini adalah durasinya 12 jam dari teman-teman mulai mendownload soal sampai dengan mengupload jawaban. Itu kan dalam hari itu hanya 12 jam. Jadi kalau Sundana mah saranin ya kembali lagi ke yang pertama ya, poin yang pertama tadi, ibaratnya metodenya bukan hafal tapi hatam, paham gitu kan ya terhadap materi-materi yang udah diambil. Itu sekilas. Terus tadi lagi yang masih nomor 2, jadi bisa memudahkan seperti peta konsep, rangkuman gitu kan ya, ataupun menandai BMP kita, materi-materi yang penting itu ya, itu bisa membantu gitu. Oke? Baik, poin yang ketiga, cara yang efektif dan efisien untuk menjalani ataupun UAS THE UT masa registrasi 2021 adalah dengan cara, tapi sebelumnya ini metode yang ketiga ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang sudah membuat peta konsep, sudah membuat rangkuman, sudah membuat ibaratnya ya hasil-hasil karya gitu kan, yang merangkum dari bacaan-bacaan yang sudah teman-teman lakukan pada periode tuton, pada periode pembelajaran lah ibaratnya gitu kan. Metodenya adalah yuk mulai lagi mengulang dari awal sampai akhir, membaca lagi rangkuman-rangkuman yang sudah dibuat, peta konsep yang sudah dibuat, atau bahkan barangkali kalau misal teman-teman kemarin itu ibaratnya sering mencari referensi-referensi dari buku-buku lain, dari internet mengenai materi yang teman-teman ambil semester ini, diulang lagi. Itu kan ibaratnya teknisnya skipping aja. Skipping mah itu ya. Skimming aja gitu kan, baca cepat, baca sekilas. Yang penting oh ketika baca ini oh ngerti ini ngarahnya ke sini, ketika baca ini oh ngerti ini ngarahnya ke sini gitu. Ngerti ya, mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa dimengerti oleh teman-teman apa yang sudah sampaikan gitu kan ya. Nah baik, seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat dan bisa ibaratnya jadi masukan baru buat teman-teman. Dan jangan lupa, meskipun masukannya bagus ataupun jelek, kalau bisa teman-teman gak dilakuin,
metode-metode yang Sundana ibaratnya edukasikan gitu kan ya sama juga bohong gitu kan ya, kecuali memang teman-teman sudah mempunyai tips and trick yang memang udah manjur gitu kan ya, apalagi semester teman-teman udah semester 2 sampai atau semester akhir gitu kan ya. Jadi udah ada metode sendiri ibaratnya, boleh lakukan aja apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, tapi ingat harus terus berusaha dan ingat tujuan kita. Tujuan kita ibaratnya kalau kuliah rata-rata yang mendapatkan, ada yang memang mendapatkan IPK tinggi ataupun ada yang memang ibaratnya ya yang penting mah paham materinya, penting mah lulus gitu kan, maupun D atau C juga gitu kan ya. Tapi ya alangkah lebih baiknya kalau misal kita IPK kita bagus, kalau misalkan kita bisa kejar ke sana, kenapa tidak gitu kan ya. Baik, Sundana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.